Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil baril musawwir khalaq al-muhtadi bin ni'ami qabla istiqaq. Salatu wassalamu ala rasulil ladzi ba'atsahu liyatimma makarimal akhlaq wa ala alihi wa ashabil kiramil mawsufina bi kasratil infaq humul ladzina yata'ahhaluna bit ta'ati wal wifaq amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa dalam pertemuan rutinan kita yang mana insya Allah memberikan kita semua berkah khususnya kepada kita alumni 2010 Ikamaru 2010 yang pada malam hari ini sudah tahun ketiga keempat ya dari 2022 dan sepertinya malam hari ini kita udah sampai pertemuan ke 20-an apa ke 30-an ya kalau nggak salah itu. Dan alhamdulillah juga sudah bergabung bersama kita yang kita tunggu nanti mauidahnya ya. Yang mana seperti malam-malam sebelumnya kita bisa saling berdiskusi dan juga mendapatkan petuah yang nanti bisa kita terapkan di kemudian hari. Alhamdulillah yang pertama puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan, diberi kenikmatan iman, Islam dan ihsan. Kita bisa berkumpul di Zoom meeting walaupun secara online, tapi tidak mengurangi keberkahan kita semua di malam hari ini. Selanjutnya salawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pastinya kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum materi dimulai, alangkah baiknya kita tahlil singkat dan kita kirimkan doa kepada masyayikh kita, kepada muassis, khususnya muassis Raudatul Ulum yang telah meninggalkan kita semua, yang pastinya menjadi panutan kita semua, khususnya kepada Simbah Suyuti Abdul Qadir, kemudian Simbah Salim Suyuti, Simbah Yai Human, Said Yai Humam, dan juga semuanya, wa alihi, wa azwajihi, wa dzurriyyatihi ajmain. Marilah kita kirimkan suratul Fatihah dan tahlil singkat. Semoga kita semua diberikan kenikmatan dan juga dianggap sebagai murid dan santri beliau. Ala hadihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa ashabi ajma'in. Summa hadrati Syabil Qadir Ajalani qaddasallahu sirrahum wa nawwara darahum wa ibi derajati Muhammad Nabi amjadi wa amjad alaina wa isa karamim. Summa hadrati awliya ila tisabih jawina. Summa hadrati Syekh Suyuti Abdul Qadir wa Syekh Salim Suyuti wa Syekh Imam Suyuti wa masyayikh wa muassis Raudatul Ulum yang terakhir pati. Summa ila arwahi abaina wa umatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa aqribaina wa ustadina wa masyayikhina wa masyayikha wa liman istama'na hauna bisababih. Farallahu dhunuba mustarallahu yubahum syai'udillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قال الله تعالى في كتاب الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين غفر الله لنا وله ولهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. Kita doa khotmil Quran ya. Alhamdulillah tadi sudah khotmil Quran kita bersama-sama dari hari Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis. Alhamdulillah tadi sudah selesai semua. Hari ini sebelum maghrib. Maka bersama-sama kita berdoa khotmil Quran dan kita doakan semua masyayikh yang sudah wafat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله أغثنا أغثنا سريعا بإذات الله اللهم تقبل اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني وافقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة حسب القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وأحفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الآخرة كليا دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم تقبل وأوصل سلام قرآن وما هللنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد هدية واصلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة عين محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولادي وأزواجي وأصحابي رضوان الله تعالى على أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمستمعنا والنبي بسببه ونخص خصوصا إلى Simbah Suyuti Abdul Qadir, Simbah Salim Suyuti, Simbah Humam Suyuti, Simbah Misbahul Munir, wa ila arwahi Kiai Haji Ahmad Hashim, Kiai Haji Abdul Muiz, Kiai Haji Hanafi, Pak Kiai Muslih, Kiai Sobirin, Kiai Haji Faiz Surojo, wa Kiai Arsad Adhari, wa Mbah Yai Sodik, Mbah Yai Samiun Jazuli, wa Mbah Yai Ahyat, wa ila ruahi sahabat Ikamaru 2010 Muhammad Panji Ismail IPA 1, Muhammad Muizzuddin IPA 1, Ahmad Sahal IPS 2, Siti Ruhamna IPS 4, almarhumah Indri Pangestuti Rahayu IPA 3. Wa ila ruahi abaina wa umatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa aqribaina wa ustadina wa masyaikhina wa masyaikh wa ta'ala sababi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai semua. Sepertinya setelah ini harusnya ada sambutan ketua ya Mbak Anik, Mbak Nino. Tapi tadi WA saya, beliau masih meeting. Sepertinya nanti sembari di terakhir atau di sebelum penutupan acara ya. Baik, kawan-kawan, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita semua yang baru bergabung di Zoom ini atau di siaran live YouTube ya. Jadi kita sudah kedatangan senior kita, senior yang luar biasa sekali. Kalau saya dulu waktu di Jakarta, sampai sekarang masih di Jakarta ya. Ada Mbak Anik Rohma ya, tapi beliau terkenalnya itu Mbak Nino. Karena kenapa? Saya juga nggak tahu Anik kenapa namanya Rifkoh. Anik Rifkoh, Anik Rohma. Anik Rohma itu berarti kayak artis ya. Anik Rifkoh. Ya, beliau senior yang luar biasa, alumni Ikamaru 2006. 2006 berarti kakak tingkat kita 4 tahun ya. Sebenarnya nggak jauh, tapi ilmunya terlalu jauh gitu. Jadi kita berharap semoga nanti keberkahan ilmu beliau bisa menular kepada kita semua. Dan beliau ini sekarang menjadi wakil direktur di NU Lazisnu ya, di Lazisnu, salah satu banom dari Nahdlatul Ulama.
kemudian beliau juga aktif di asesor ya Mbak ya, asesor di saya itu baca CV-nya sampai mumet ini banyak banget ini ya. Ini kalau di pikiran orang semperawut, tapi beliau itu luar biasa bisa memanage semuanya. Kemudian yang saya tahu juga beliau itu ternyata alumni dari pondoknya Mbah Muntaha nggih, Mbah Mun Wonosobo. Berarti mau nggak mau ya beliau udah pasti punya yang Al-Hafidhoh ini ya. Luar biasa ini. Udah Al-Hafidhoh, udah karirnya Belum, belum. kemana-mana, udah Belum, jadi belum Alaf itu. belum, sukanya merendah ini. Jadi apa namanya sudah luar biasa lah. Jadi kita mempunyai senior-senior yang luar biasa. Salah satunya adalah Mbak Nino ini atau Mbak Anik Rifkoh. Dan juga beliau itu kalau di kita ya di khususnya di Ikamaru Jakarta itu adalah senior yang nyerateni gitu ya. Kalau ada apa-apa itu kadang tanya, kalian gimana sekarang kabarnya gitu loh. Kalian sekarang gimana, kebutuhannya apa gitu loh. Kan jarang sekali ya ada senior yang tanya junior gitu loh. Kayak kayak apa? Kalau kita disapa senior kita itu senang banget ya, kayak diperhatiin gitu ya. Jadi beliau ini salah satu senior khususnya mungkin di Ikamaru Jakarta yang yang diidolakan. Sampai sekarang saya juga masih mengidolakan tuh. Kayaknya sampai hari kiamat juga. Ya, begitu ya Mbak Anek Rifko. Dan juga nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dari kita-kita. Jadi Ikamaru 2010 ini heterogen ya Mbak Anik. Jadi ada yang jadi kiai, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi apa namanya eh, di pemerintahan, kemudian ada yang di masyarakat dan yang lain-lain. Ada yang pengangguran kayak saya juga nih ada nih, alhamdulillah. Jadi semuanya nanti nanti ketika ada tanya jawab pasti pertanyaannya aneh-aneh tuh. Kadang kadang gimana caranya menggandakan uang gitu ya, atau gimana caranya apa namanya bisa jadi bisa nggak kerja tapi dapat uang gimana caranya. Pokoknya nanti bisa bisa dijawab semampunya saja. Jadi Ikamaru 2010 ini Ikamaru yang unik dan mungkin angkatan 2010 itu angkatan yang paling terkenal di antara angkatan yang lainnya karena ya begitulah Terkenal kita apa semua dulu nih? kenal ya itu terkenal positif dan negatifnya dan alhamdulillah karena dari kejadian dan peristiwa itu membuat kita semakin solid dan juga semakin apa namanya sering banget kumpul dan mungkin juga satu-satunya alumni yang sering banget pertemuan ya paling nggak sebulan sekali kita ketemu kalau yang lain kan mungkin reuni kalau kita sebulan sekali dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah pengajian kita sudah mencapai tahun yang ketiga nggak kerasa ya semoga nanti kedepannya semakin istiqomah dan juga semakin membawa keberkahan kepada kita semua. Baik, mungkin cukup itu saja dari saya. Nanti bisa dilanjutkan oleh pemateri kita. Kita dengarkan Mauidhah Hasanah dan juga petuah-petuah bijaknya oleh Mbak Anik Rifkoh. Kepadanya waktu dan tempat kami aturkan. Silakan Mbak Nino. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wa syukurillah wabarakatuh. la haula wa la quwata illa billah ma ba'du rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak adik-adik. Udah, saya bisa sombong nih manggilnya adik-adik ya. Biasanya saya yang adik-adik. Sekarang saya boleh manggil teman-teman adik-adik. Adik-adik Adik-adikku, gemes. adik-adik gemes, meskipun cuma berjarak 4 angkatan ya, tapi perwakilannya karena Mazaki masih imut-imut, jadi saya panggilnya adik-adik aja. Dari sekian tadi prolog yang disampaikan oleh Mas Zaki terkait profil saya, mungkin yang benar 20% ya adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. Jadi selebihnya ditambah-tambahin. Masya Allah. Tapi semoga menjadi doa agar kita semuanya nih alumni Ikamaru tahun berapapun tetap mau untuk mengupgrade dirinya dan berkhidmah begitu ya. Tadi betul disampaikan oleh
manggilnya apa? Dek Zaki apa Gus Zaki aja ya. Gus Adik Zaki, aja, Pak. kebetulan tetangga sebenarnya kita ya, nggak jauh-jauh ya, Guyangan dan juga dari Jaksa. Kebetulan saya asli Guyangan, rumah saya di belakang Pondok Putri. Kalau dulu yang suka jajan pasti tahu rumah saya gitu. Jadi kalau orang bilang Neng dan Gus itu cedak turune, saya tuh betul-betul cedak turune karena turune deket pondok gitu kan. Jadi tidak hoax kalau saya bilang saya ini cedak turune pondok gitu ya. Tapi alhamdulillah mungkin sedikit banyak bertempat tinggal di lingkungan pesantren itu membawa gairah, giroh dan juga semangat yang luar biasa. Tadi disampaikan oleh Gus Zaki terkait apa profil sedikit dari kami, terus juga dari judulnya juga. Ini kemarin saya baca judulnya sendiri pun sudah merinding ya, karena judulnya kayaknya jauh sekali dengan apa yang sudah dilakukan gitu kan. Peran alumni untuk peradaban dunia. Sementara saya ini belum kemana-mana, masih di lokal saja gitu ya. Tapi sekali lagi apapun itu semoga menjadi doa buat kita semua. Hari ini sebenarnya lebih mungkin saya sih yang rindu ya. Saya rindu sekali dengan teman-teman semuanya karena meskipun asli Guyangan, saya mungkin udah hampir 12-13 tahun di Jakarta dan banyak sekali asam garam manis pahit ya yang dialami di sini. Tapi tentu saja salah satu yang membuat betah di sini karena ada adik-adik dari Ika Marum. Bukan cuma adik-adik, bahkan ada kakak-kakak senior dan semuanya yang saling bersatu padu, susah senang bareng. Meskipun mungkin ketemunya tidak terlalu sering ya, tapi kita punya wadah di grup Ika Marum. Kemudian sesekali juga saling bertegur sapa yang itu mungkin membuat kita punya keluarga di perantauan. Nah, saya sebenarnya bingung untuk memulai sharingnya ya, tapi karena tanggung jawab posternya sudah dilempar kemana-mana nih, mau nggak mau saya harus bicara sedikit mengenai judul temanya, yaitu peran alumni untuk peradaban dunia. Sahabat-sahabatku semuanya, mungkin sebenarnya banyak sekali ya sahabat-sahabat kita, kakak-kakak kita, senior, junior, atau guru kita yang memang sudah sangat berkontribusi bagi peradaban dunia. Tapi lagi-lagi ketika kita kembali pada titik hikmah yang kita awali, ternyata kita tidak bisa juga untuk mengecilkan peran kita. Kita mungkin harus pandai-pandai nih membesarkan hati kita pada peran kecil yang selama ini kita lakukan. Dalam rangka membesarkan hati, tentu saja ini tidak bisa mungkin ya kita sampaikan ke orang lain, mungkin akan berbeda persepsinya ketika kita berbicara peran kecil kita kepada orang lain, mereka mungkin akan menganggap kita ria, sombong, dan lain-lain. Tapi ternyata ini berhasil bagi diri saya sendiri untuk terus membesarkan peran kita selama ini. Oh, siapa sangka saya mungkin kalau sedikit bicara background, saya asli Guyangan, kecil besar dari lingkungan pesantren, tentu saja NU ya. Saya dari kecil juga tinggal di wilayah wajib berhijab seperti itu ya. Kemudian kuliah di Wonosobo. Di Wonosobo saya ambil bahasa Inggris. Nah, mungkin sini sih, dari sini titik balik bahwa ternyata saya senang berbicara, saya senang ngobrol, senang baca. Kebetulan dulu bapak saya sempat mengajar di Guyangan. Beliau seliting sama Kiai Ahya Royan. Jadi almarhum bapak saya namanya Pak Fauzan Asmawi. Beliau itu seliting dengan Yai Muiz, dengan Kiai Ahyar, tapi memang tidak lama mengajar. Ketika saya lahir, beliau tak berapa lama berpindah tempat pengabdian gitu ya. Nah, bapak saya ini dulu ngajar bahasa Inggris teman-teman di DPRO. Malah pas kemarin bertemu dengan Yi Najib, kebetulan Pak Kiai kita undang ke PBNU, beliau malah yang banyak cerita tentang bapak saya yang selama ini nggak saya tahu. Ternyata bapak saya tuh bukan gemar, bapak saya dulu guru drama, guru gambar, guru Al-Quran hadis, guru akidah akhlak, sama guru bahasa Inggris. Makanya kalau tadi dibilang ruwet, ternyata saya menuruni itu, Mas Zaki. Kenapa profil saya kok ada relawan Satgas NU, ada fundraising, ada asesor, ternyata nurun bakatnya begitu ya. Nah, kemudian bapak saya di akhir hayatnya beliau sebagai among desa, salah satu perangkat desa lah, yang memang bertugas untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi saya melihat sendiri
betapa rumah saya itu setiap hari rame ngurusin urusan warga desa, ya, dari yang urusan yang halus sampai urusan yang keras, artinya Tepat. pukul-pukulan, berantem itu di rumah saya. Jadi saya melihat sendiri bagaimana ayah saya, bapak saya mengatur atau mengelola atau menghadapi itu semua, dan saya banyak belajar. Dan lagi-lagi kalau ditarik garisnya, ternyata yang dilakukan bapak saya itu adalah aksi-aksi filantropi, aksi-aksi kedermawanan, mungkin tidak dalam bentuk uang yang diberikan oleh bapak saya, tapi pengabdian mengurus masyarakat. Nah, tanpa sadar, selama saya kuliah, kemudian saya aktif di PMII Wonosobo, saya salah satu di Departemen Keagamaan waktu itu, saya juga gemar nih aksi-aksi filantropi. Saya turun ketika ada kegiatan apa kemanusiaannya, saya turun langsung dan bersemangat untuk itu. Tanpa kita sadari, ternyata apa yang kita lihat dari orang tua kita tidak dicontohkan langsung mungkin ya, tapi kita melihat, memahami, meniru, tidak cuma dari sisi filantropi mungkin, karena bapak saya dulu guru bahasa Inggris, sering juga dapat tamu minta diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Saya suka menyimak, kok bapak bisa ya bahasa Inggris, padahal saya tanya nggak pernah ikut kelas bahasa Inggris apapun gitu. Ternyata di lemari bapak saya banyak buku-buku bahasa Inggris gitu. Jadi ternyata belajar itu tidak perlu expert, tidak perlu expert. Ternyata belajar itu tidak harus ke ahlinya juga, tapi yang penting adalah memulai. Nggak bisa Nah, dimatiin. terus kemudian ini membawa saya ke ruang filantropi atau dunia filantropi. Sebelum di tempat yang sekarang di Inucare, saya juga di lembaga sebelumnya ya. Tidak perlu saya sebut, tapi saya pernah di sana hampir 5 tahun. Saya melakukan aksi-aksi filantropi yang itu termasuk salah satunya adalah aksi kerelawanan. Terus kemudian kita bicara banyak aksi-aksi sosialisasi zakat, literasi zakat, dan lain-lain. Kemudian sistem pengelolaan bencana dan lain sebagainya. Dulu saya merasa, aduh, teman saya itu rata-rata dosen, teman saya ini pejabat teras, pejabat segala macam. Saya cuman turun di aksi filantropi yang menurut saya kecil sekali skopnya. Tapi kemudian perjalanan kecil ini saya mendapat kesempatan untuk berkhidmah ya di ruang yang lebih besar di PBNU, di Lazisno. Ternyata jalan kecil ini membuka peluang yang sangat luar biasa bagi saya. Dari siapa sangka dari aksi kecil, kegemaran saya di aktivitas bakti sosial, saya bisa berkontribusi dalam penyusunan modul sekolah siaga bencana dengan Bank Indonesia. Siapa sangka dengan aksi kecil tadi saya menjadi instruktur Madrasah Amil Lazisno. Jadi ternyata mimpi kita yang kecil itu tidak bisa loh kita kecilkan, gitu kan. Apa ya, pasang surut semangat, pasang surut istiqomahnya itu juga perlu dirawat betul. Makanya kalau bisa dihitung, mungkin saya turun di dunia filantropi ini dari 2012, Mas Zaki. Jadi pertama saya ke Jakarta 2012 itu saya langsung turun di dunia filantropi ya. 2012 sampai sekarang berarti mungkin sekitar 13 tahun. Ternyata aksi kecil saya yang berawal dari hobi, dari saya melihat orang tua saya melakukan sesuatu yang saya senangi gitu ya. Saya cukup bangga lah pada waktu itu dengan hal-hal kecil yang dilakukan oleh ayah saya. Ternyata itu berpengaruh sekali dengan apa yang sekarang saya lakukan gitu kan. Dan hal ini tentu tidak bisa terjadi kalau tidak ada sesuatu yang dirawat. Ini mungkin tidak bisa didengar semua orang ya, tapi saya turun ke bencana dari aksi Lombok, kemudian Palu itu. Saya dipesan ibu saya, ketika kamu melangkah kakimu menuju lokasi bencana, jangan lupa kirim sholawat kepada guru-gurumu. Jadi setelah saya kirim sholawat ke bapak saya tentu saja, terus saya sebut nama Mbah Hasim Asy'ari, saya sebut guru saya, Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz Abah Fakih Muntaha, Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir, Yai Humam, Yai Saleh. Itu yang akhirnya menjadi kebiasaan. Mungkin dibilang santri yang diandalkan tidak, karena saya cukup, kalau dulu banyak kasus ya saya ya termasuk yang begitulah ya, santri-santri yang dapat kasus gitu. Cuman ternyata
santri yang banyak kasus ini juga bisa melakukan sesuatu gitu. Jadi saya cocoknya nih sebenarnya jadi pembicara bagi anak-anak bandel, karena ini loh yang dulunya kita bandel nih, sering dapat kasus. Orang tua saya pernah dipanggil ke pondok, padahal bapak saya dulu guru di situ, anaknya dipanggil, betapa malunya beliau. Tapi wah ternyata kita bisa memperbaiki kok kehidupan kita ke depan gitu, dengan tadi kita merawat mimpi-mimpi kecil kita, tidak menyepelekan apa yang sudah kita lakukan, tapi juga tidak menyombongkannya di depan orang lain. Kemudian kalau saya mungkin bisa disebut tadi sebenarnya Mas Zaki, semua profil yang ditampilkan itu dalam satu lingkaran yang sama. Namanya adalah filantropi, aksi-aksi kemanusiaan. Jadi saya tuh asesor juga, saya mengaksesori relawan, saya mengaksesori aktivis-aktivis AMIL, saya mengaksesori anak-anak yang fokus di ekonomi syariah. Kemudian relawan bencana sudah pastilah aksi-aksi kemanusiaan, apalagi di NU Kerajisum begitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang saya lumayan fokus nih pada satu isu, dan ternyata isu ini itu bisa membawa kita jauh sekali gitu kan. Tadi ternyata kalau bicara satu isu filantropi, ada banyak pintu lain yang kita bisa masuki. Kebetulan 2 hari yang lalu saya ikut diundang workshop bersama para pegiat NPO ya, non-profit organization se-Indonesia, dan kami menyusun modul untuk pencegahan anti penyuapan uang dan terorisme. Jadi kami sedang membuat modul tersebut. Nah itu artinya ternyata jalan kita kemana-mana itu banyak loh, meskipun kita mengerjakan satu isu. Nah mungkin ini bisa disebut konsisten dan istiqomah. Jadi kalau toh kita nggak bisa menjadi banyak pakar, pasti kita terbatas. Mas Zaki pasti punya kompetensi di satu bidang. Saya pun mungkin sama, teman-teman mungkin yang di sini juga fokus pada satu bidang, tapi ditekunin bertahun-tahun, upgrading terus-menerus ya. Kebetulan mungkin karena alhamdulillah kita di Jakarta, sekolah ataupun fasilitas tempat kita upgrading diri itu banyak sekali. Jadi saya sampai hari ini masih ikut beberapa kelas, entah itu kelas public speaking, kelas community development, kelas national national profit organization kayak gitu. Jadi banyak kelas yang kita ikuti sehingga mungkin upgradingnya juga kita bisa lakukan terus menerus. Sangat sederhana sebenarnya. Siapa sih yang menyangka kok urusan soal bakti sosial aja tuh diturunkannya bisa banyak sekali kamarnya begitu ya. Bisa bicara zakat, bisa bicara ekonomi syariah, bisa bicara anti terorisme, bisa bicara apa kebencanaan dan lain sebagainya. Sebenarnya pesannya satu sih. Saya mungkin tidak bisa ya berpesan-pesan, tapi mungkin kalau mau dicontoh sedikit atau diambil ibroh dari semua perjalanan ini, ya sudah, ketika kita tidak mampu untuk melakukan banyak kepakaran, kenapa sih kita tidak fokus pada satu saja yang memang kita tekuni, kita yakini, kita sukai. Jujur, aktivitas yang saya lakukan sekarang memang berasal dari kesenangan, passion. Terus lagi-lagi juga tuntutan monetize ya, pasti itu kan, kita pasti butuh ada pemasukan dan lain sebagainya, itu mengikuti. Tapi dari keistiqomahan kita ini, tidak ada yang menyangka kita bisa membuka banyak jalan untuk mengenal dunia-dunia yang lain. Seperti itu. Nah, saya juga bersyukur sekali teman-teman di PB ini juga banyak ya yang dari alumni, ada yang aktif di Pagar Nusa seperti Kang Sofwan, kebetulan adik kelas saya juga, kemudian ada Kang Ova Mustafa, beliau di LTN, lembaga Takwin Wanasir yang berbicara melalui media, publikasi dan lain-lain. Jadi mungkin sangat terbuka sekali loh kalau seumpamanya teman-teman yang di sini punya kepakaran di sana, boleh kalau kita mau ikut-ikutan sinau dulu lah mungkin ya, atau enggak nanti siapa tahu punya kompetensi yang dibutuhkan di PBNU ataupun di tempat lain, silahkan jangan pernah segan untuk menampilkan dirinya, seperti itu sih. Nah, satu hal juga yang tak kalah penting dari semua itu, tentu saja setiap proses yang kita jalani ada kritik, ada masukan ya. Saya sering sekali ketika setelah melakukan uji, asesor dan lain sebagainya, saya meminta dievaluasi oleh orang yang saya uji. Tadi gimana? Apakah pertanyaan saya begini ataukah begini? Nah, itu ternyata perlu sekali loh.
Bahkan ketika saya menjadi pemateri di beberapa workshop atau apapun, biasanya saya ajak satu tim ya, nanti saya minta dievaluasi. Tadi apa nih yang kurang? Apakah saya terlalu cepat bicaranya? Atau ada pertanyaan yang kurang saya dalami untuk dijawab? Nah, itu ternyata penting sekali untuk kita terus menambal apa yang masih kurang. Seperti itu Mas Zaki, untuk sedikit sharing hal kecil yang sudah kita lakukan di sini. Semoga sih sedikit tapi bermakna dan menjadi penyemangat teman-teman. Saya yakin teman-teman yang di sini sebagai pendengar ini kayaknya aksinya jauh sekali dari yang sudah dilakukan oleh kami, seperti itu. Nah, tadi kalau ditarik peran kita bagi peradaban dunia, saya ingin cerita terakhir dari aksi-aksi filantropi ini. Siapa sangka saya bisa membantu saudara kita di Palestina dengan saya turun langsung mengirimkan bantuan ke Jordania. Apakah harus kita turun langsung ke dunia seperti itu? Ternyata enggak juga kok. Ketika kita fokus di satu hal, mungkin kita menyiapkan modul dan sebagainya, ternyata dampaknya sampai juga loh bagi peradaban dunia gitu kan. Karena kebetulan kami punya akses untuk beraksi di dunia global, itu mungkin beruntung. Tapi teman-teman yang aksinya lokal, tapi dampaknya global, itu saya yakin di sini juga banyak gitu. Jadi jangan pernah kecilkan langkah yang sudah dimulai, karena sebagai guru saja, bukan sebagai guru saja ya, sebagai seorang guru yang ada di lokal, di Guyangan pun bisa mendidik santri-santri yang kemudian bisa berkontribusi ke dunia seperti itu. Jadi makna dari peran santri dalam peradaban dunia tidak perlu kok kitanya ini mendunia. Syukur-syukur bisa begitu ya. Kita bisa berkontribusi langsung physically ke sana, kayak Mas Munawir Aziz nih yang udah ke Harvard kemana-mana, beliau Masya Allah. Terus kemudian banyak sekali ya senior-senior kita yang sudah mampu seperti itu. Tapi jangan kecilkan kita nih yang aksi-aksi kita masih lokal, tapi ternyata dampaknya sudah mengglobal dan berdampak bagi masyarakat dunia secara tidak langsung. Begitu Mas Zaki, mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan. Monggo nanti mungkin ngobrol-ngobrol saja dengan teman-teman. Siap, siap. Memang luar biasa ya, nggak kerasa ini. Ya, public speaking-nya luar biasa ini, Mbak Lino ya. Apa namanya? Tapi kadang saya tuh ngerasa gini, Mbak. Jenengan kan seorang perempuan ya, kok bisa apa ya? Bisa berkarir seperti itu gitu loh. Luar biasa kemana-mana, kadang sendirian, kadang mungkin satu tim gitu ya. Itu yang buat motivasi jenengan apa sih, Mbak? Oke, Maksudnya bisa baik. bisa bisa bermanfaat untuk orang lain. Apalagi yang terakhir kemarin kan bisa kirim bantuan ke ini ya, ke Palestina lewat Jordan. Orang kita lihat Betul. kadang ngeri ntar kalau mati gimana gitu ya. Dan jenengan yang seorang perempuan aja berani gitu loh. Nah, itu motivasinya apa sih itu? Iya, Kenapa gitu? lagi-lagi kembali ke rumah, Mas Zaki. Jadi bapak saya itu kan santri. Beliau alumni Sarang, mondok 2 tahun di Mbah Maimun Zubair. Ya mungkin selama ini kita memberikan stigma santri itu yang ngaji tok gitu ya. Ternyata ya betul, bapak saya ngaji. Tapi bapak saya ini mengaplikasikan setara gender di rumah. Jadi ketika ibu saya lagi bekerja, bapak saya juga bekerja, tapi kalau bapak saya pulang duluan, beliau mencuci baju kami serumah. Beliau nyapu. Nanti ibu saya pulang kerja, ibu saya masak. Jadi pembagian peran ini tuh saya lihat sehari-hari sampai saya dewasa. Ternyata ketika saya sharing ke teman-teman yang lain, tidak semuanya seperti itu loh. Jadi kalau bisa dibilang mungkin privilege ya. Saya punya orang tua yang paham soal kesetaraan gender. Pun sama, bapak saya tuh tidak membedakan peran fungsi saya dengan saudara-saudara saya yang laki-laki. Jadi saya ini anak perempuan satu-satunya. Dua saudara saya laki-laki. Tapi kami diperlakukan sama. Saya tidak dilarang yang masih wajar gitu ya. Jadi pakem-pakem norma etika sosial tetaplah berlaku, bahwa kami tidak bolehlah keluar malam sendirian dan lain-lain, itu pastilah ya. Itu kita pahami, cuman kami tidak dilarang untuk berkembang. Kami tidak dilarang untuk mengejar mimpi. Bahkan ketika saya di Jakarta, dan itu pun bapak saya juga
apa ya sudah, yang penting kamu di sana hati-hati, pulang-pulang jangan pakai yang gitu-gitulah ya pokoknya ya. Pulang-pulang jangan jadi aliran lain lah begitu ya. Pesannya cuma itu bapak saya. Jadi yang penting gocean terus, gondelan oleh para ulama, udah gitu aja. Tapi kamu bisa menjadi apapun. Nah itu dari situ mungkin karena kita, mungkin ini buat yang sudah punya putra-putri bisa mengambil ibrah positifnya ya. Ternyata anak itu kalau dipercaya, dia percaya diri. Anak itu kalau tidak dikekang justru dia punya kreativitas yang tinggi. Nah mungkin dari situ Mas Zaki. Kemudian saya merantau di Wonosobo, merantau di Jakarta. Kemudian juga mungkin kalau waktu itu masih satu-satunya relawan perempuan ya yang turun di Lombok, di Palu gitu kan, tidak banyak lah gitu, tidak banyak. Jadi meskipun masih ada apa ya, bukan ketimpangan ya, tapi ada hal-hal yang juga di lapangan itu tidak bisa setara pada hal yang kita inginkan. Contohnya gini, ketika saya turun di Lombok itu, karena relawan perempuannya cuma saya, sisanya laki-laki. Jadi saya jam 8 pagi sampai jam 10 saya masak untuk 30 orang relawan. Yang dimana bapak-bapak yang lain nggak bisa. Gitu kan. Nah ini mungkin yang membuat kita tertempa ya. Jadi kalau tidur di bawah tenda pengungsian itu saya sudah pernah dan lain-lain. Itu tentu saja bukan proses instan. Jadi selain tadi ditempa di rumah, kemudian dulu pas di Guyangan sebenarnya saya belum terlalu berani Mas Zaki. Mungkin karena memang masih SMP, SMA kan mungkin tidak banyak aktivitas apa ya namanya ya, aktivitas tampil ya. Meskipun saya dulu juga beberapa kali lah ikut lomba bla 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 gitu ya. Tapi Seru belum itu ya. berani, belum kritis. Terus kemudian saya ke organisasi. Saya di pondok juga disiapkan nih sama pondok Al Asyariah itu ruang diskusi mahasiswa. Jadi kita di situ digembleng soal gender, digembleng soal peran-peran perempuan yang bisa kita contoh gitu kan. Nah, ditambah lagi saya ikut organisasi PMII yang di situ tentu saja juga sangat mendukung kesetaraan gender gitu ya. Nah, dari situ Mas, jadi mungkin saya sudah tidak melihat lagi sekat bahwa perempuan tuh cuma seperti ini, laki-laki bisa seperti itu, tidak seperti itu. Bahwa ada hal-hal yang hanya dibisai oleh perempuan itu ada, melahirkan, menyusui ya dan sebagainya, yang lebih pada apa lahiriah kita atau biologis kita, tapi ternyata perannya itu bisa sama gitu kan. Terlebih masuklah saya ke PBNU di mana para kiainya sendiri itu mendukung kesetaraan gender. Jadi malah saya nih yang ditunjuk gitu loh. Jadi bukan saya sendiri mengusulkan, Mbak Nino nanti kelompok ya sendiri. Jadi saya tuh sendiri berangkat dari Jakarta yang perempuan. Sisanya Mas Candy mungkin kalau tahu ada anak NU online. Jadi cuma berdua, beliau yang dokumentasi, saya yang beraksi gitu. Nah, lingkungan kita. Jadi intinya lingkungan kita mendukung untuk kita berani, untuk kita percaya diri, untuk kita tidak membatasi diri sejauh itu untuk hal-hal yang baik seperti itu sih. Oh iya iya iya. Iya itu makanya karena itu akhirnya jenengan jadi berani untuk seperti itu Mbak ya. Eh, Kemana-mana sendiri terus untuk kan seperti misi ke Palestina kan juga nggak gampang gitu loh Mbak. Kenapa berani gitu? Kalau di Palestina atau kita masuknya Yordania ya memang kita kan sudah koordinasinya cukup matang ya. Kita menggandeng beberapa lembaga jadi tidak serta-merta datang tiba-tiba tanpa persiapan gitu kan. Sebenarnya sudah sangat lama ditugaskan ke sana. Cuman pada saat itu ibu saya nih, saya kan selalu berdiskusi, Bu, boleh Nah nggak itu sih orang saya tua kan turun ke. kadang Iya, khawatir gitu. betul. Itu tahun 2019 kalau nggak salah saya telepon ibu, boleh boleh nggak sih saya kirim bantuan ke Palestina? Ojo lando gitu kan. Jangan dulu lah gitu. Nah, Nah itu kemar masalahnya. ternyata kemarin yang terakhir itu 2024 saya sowan lagi nih ke ibu. Bu, boleh nggak saya beraksi ke Palestina? Tapi kan apa ya, dilahnya dulu yang 2024 ini kan informasi Palestina sangat masif ya. Terakhir gencatan, sorry bukan gencatan, serangan dari 2023 itu kan cukup masif, informasinya sampai lah ke orang tua saya gitu. Ya udah nggak apa-apa, Bismillah, yang penting semuanya udah disiapkan gitu. Satu hal sih Mas sebenarnya ya,
Ini agak-agak bonek nih kalau menurut saya. Ketika kita turun ke bencana itu, setelah saya membaca sholawat tadi kepada para masai, yaudah saya siap lahir batin, ya saya siap apapun kondisinya nanti setelah itu gitu kan. Jadi kalau udah seperti itu wes kayak gak punya rasa takut sama sekali gitu rasanya. Yang penting dijaga sama Allah. Mau gimana akhirnya, wong kita lagi berbuat baik kok, ya kan ibaratnya gitu ya. Lagi berbuat baik ya, kan ujungnya manusia juga akan mati gitu kan. Soal caranya yang seperti apa kan kita nggak tahu. Jadi mental bonek itu udah ada. Tolong jangan ditiru ya, yang masih punya KPR ya, yang masih punya anak kecil-kecil, tolong jangan ditiru mental ini karena mental ini agak berbahaya. Tapi mungkin pesan yang ditarik bukan itu, bahwa tekad baik itu why not gitu loh, kenapa tidak sih, itu sih Mas. Iya, 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 luar biasa, iya, iya. Iya, ini saya jadi kepikiran KPR saya masih panjang deh. Aduh. Oke, baik teman-teman juga silakan kalau ada yang mau tanya. Ini ada junior jenengan Mbak di sini banyak nih. Ada Mbak Elo nih tuh, ada Mbak Elo ya. Walah, Tuh. di Elo Beliau, ini juga sempat susah senang iya, bareng kita nih di. beliau Halo, Halo sekarang piye Mbak, kabarmu, halo Nduk? Mbak Ani. Piye beliau kabarmu? sekarang jadi direktur bahasa di IPMAFA Mbak, luar biasa Oh, Mbak. Masya, wah, ngapusi S3 Mbak, sudah jangan dipercaya, jangan dipercaya itu. ya ampun, luar ngeri biasa. banget emang awakmu ki ket biyen wis ngeri kok lo. Bukan Nah, Mbak, iya, jangan dipercaya itu ngapusi itu Zaki. dari, dari Jadi sekolah Elok dulu ketua ini, Elok ketua menemani saya dulu di Jakarta ini termasuknya. Elok, Umi itu kan. Nggih. Luar biasa nih. Pokoknya kalau udah digembleng di Jakarta, pulang tuh udah jadi Sri Kandi semua lah. Ayo Mbak Elo testimoni dong. Testimoni Boleh nginep. tes. Pokoknya kalau malam-malam pulangnya tidurnya di kosannya Mbak Nino. Semua ada kayak di surga katanya. Masya Allah. Tolong yang baik-baik ya lo ya, nanti tak kirim. Ya Allah, Elok. Oke, monggo yang lain mungkin mau menyanggah atau apa. Nggih. Izin teman-teman ya sambil minum di tempat masing-masing. Konsumsi sudah disiapkan. Harusnya konsumsi Mbak Nino itu dikirim terlebih dulu ikut Gus. Nah iya, jenengan nggak mau ngasih tahu deh Mbak El. Ya Diam aku aja ya. batin tok sih, ki mau kok garingan gitu. Untungnya aku tuku kopi loh, lo. Tahu gitu kan tak GoFood ke situ. Ini ada siapa lagi nih? Kayaknya aku ada yang kenal nih. Bentar. Ada Ada ini ada Mbak Suci Mbak ada Suci. Ida nih, Suci Ida nih. Ini juga Nggih. Ida sempat main-main dulu sama kita nih, Ida. Nggih. Apa Mbak kabar, Mbak Dak? Suci, Ida. Mbak Suci, anaknya udah banyak sekarang Mbak. Oh, aku manggilnya Ida. Oh, Mbak Suci. Oh gitu. Suci Ida, iya ini banyak. Indana juga ini aku tahu ini Indana. Tahu, ini semua tahu Mm-mm. jenengan semua, jenengan yang nggak tahu semuanya, gitu loh. Kak punten ya, ampun tuwek jadinya sekelalenan. Iya, 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 iya. Gantian Siap, dong yang siap. sharing. Mungkin teman-teman nih punya Ayo dong, apa kaitan Wan. yang sama atau mungkin ada yang lebih seru lagi, boleh loh kita sharing mumpung ketemu online kan jarang-jarang nih. Nah Halo, itu, halo Mas tuh, Mbak, tuh. salam kenal. Sinten iki Suaranya, Mas Salim. Monggo Gus, monggo Gus. Kameraku nggak hidup ya? mm-mm. Ah, Masya Allah. aku wong Ini, Depok Mbak. Oh nggih, salam kenal Mas Salim. Iya, 2010 ya? iya, tua Mbak. Iya. Nggih, Sudah ini pripun Mbak, Mas? di 99, saya lulusan 99. Udah lama Ah, sekali. Cuma iya. saya Lulusan mengikuti grup. 99. Iya, Nggih, beliau itu Loh, kelasnya senior Kak kita. Musa, nggih, berarti ya senior. Oh, senior ini sangat berarti ini, Mas. sangat jauh. Siap Tapi sungkem, saya salam ikut sungkem. grupnya ini, grup teman-teman yang di Jakarta Jakarta. dan Jakarta. sekitarnya. Oke. Bahkan Nggih. beberapa teman-teman Ikamaru itu ngisi pengajian di masjid tempat saya tinggal. Oh, luar biasa, Kang. Di mana? Ada Mana? yang pernah ngisi itu siapa namanya? Turaihan. Oh, Kang Turaihan. Iya, iya, Ya, iya. itu pernah ngisi. Saya tinggal di Grand Depok City. Oh, Ini apa namanya? Mas Zaki GDC, kan gitu. juga di Depok toh, Ki, ya? Siapa? Oh, Ini Zaki kan juga di Depok. oh, enggak, Mbak. Saya kemana-mana, Mbak. Eh, Rumahnya banyak.
Iya, Ya, ya, senang sekali bisa bersilaturahmi. Ternyata ada kawan kita di Lazisme ya, Mbak Ani ya. itu Pernah ke Mesir nggak Mbak ini untuk penyaluran ini apa namanya itu apa bantuan. eh, bantuan Bantuan. biasanya kan untuk ini penyaluran bantuan ke Gaza Mm-mm, itu pintu masuknya kan Mesir atau Jordan. Nah, betul. biasanya kan ada ini. Saya kebetulan Iya. ini di Mesir Mbak sekarang Mbak. Oh, Wis, Masya Allah. Loh, dosen terbang Mesir ya. oh gitu di Mesir sekarang. Ya saya di KBRI. Oh, KBRI Apa loh. namanya? Biasanya Cocok kalau ini. apa namanya Ya, makanya saya ini Bang ada Mbak untuk Ani Gaza. ternyata apa Mm-mm, namanya aktivis ya di untuk biasanya kita membantu penyaluran kalau lewat Mesir itu pasti lewat itu pasti lewat Mesir kalau untuk ke Gaza karena mm-mm, satu-satunya pintu masuk untuk ke ini Rafah mm-mm, itu kan ke Gaza. Kalau mm-mm. kita mengikuti perkembangan kemarin, itu kan ada ini ya, Presiden Prabowo kalau yang mengikuti perjalanannya, terakhir itu kan pernah berkunjung ke Mesir beberapa minggu yang lalu. Mm-mm, mm-mm. Itu ada apa namanya penandatanganan perjanjian damai untuk mengakhiri perang di Gaza yang Oh, ditandatangani oleh Presiden Trump, Presiden Mesir, terus dua sponsornya itu dari Turki dan dari Qatar. Nah, itu the next step itu kalau seandainya perjanjian itu nanti berhasil, berarti berikutnya itu adalah ini membangun kembali Gaza. Nah, di mm-mm, situ mm-mm. nanti peran ini apa namanya kita ya, ya mendorong supaya eh, dana yang diperlukan untuk membangun kembali Gaza itu dipenuhi. Mm-mm. Iya. Biasanya yang dari ini Basnas, saya kayak semacam Oh konsorsium ya, itu betul Mbak. betul. Apa konsorsium para itu lembaga filantropis tadi itu banyak waktu itu. Lazisnu juga ada, pernah datang ke sini cuma Mm-mm, mm-mm. saya nggak kenal orangnya waktu itu. Pernah satu majelis Hmm, dari kenalan saja gitu. mm-mm, mm-mm. Itu ya mungkin kita berbicara tentang peran alumni ya untuk apa untuk Dunia dunia. luar Kita biasa sebenarnya ini. ya kebetulan gitu jadi ya artinya eh, saling sinergi gitu satu sama lain jadi kalau misalnya ya kebetulan kita ada di mana dan bisa satu sama lain saling ini terkoneksi saya kira itu satu hal yang sangat positif ya gitu ya sekedar Hmm. itu saja sekedar urun rembuk atau ini aja ngobrol santai gitu. Iya. Kang Salim, saya panggil Kang Ajeng ya. Kang, Oke. kebetulan ini ya, inilah yang namanya berkahnya silaturahim ya. Jadi, saya sedikit mereview. Sebetulnya kalau dari Lazismenya itu kirim bantuan ke Palestina kan beberapa kali. Beragam Hmm. pintu dan ganti-ganti nih yang berangkat. Kebetulan saya kemarin ke Yordania. Sudah dua kali juga lewat Mesir. Yang pertama lewat Baitul Zakat Al-Azhar. Ya. Ya, ada Nah, dokter Nasir Sahad itu. Kita nah. kemarin ke sana kita kirim 5 ambulan. Kemudian yang terakhir kemarin kita dengan Poros, Perkumpulan Nah, itu poros Organisasi yang Zakat. saya maksud Iya, kayak semacam konsorsium kumpulan itu. iya, betul betul. Nah, itu kan ketemu akhirnya di KBRI Mm-mm. poros itu. Ya, nah ini Kang Salib, kita akan kirim lagi antara bulan Hmm. Desember atau Januari lewat jalur Mesir bersama dengan Poros. Jadi insya Allah Hmm. kalau nggak Desember akhir, Januari awal. Kita lagi dari kemarin udah rapat teknisnya udah yang kedua kali. Jadi insya Allah nih kalau tidak ada halangan nanti bulan Desember atau Januari kita kirim lagi bantuan tahap 4 untuk dari komunitas Poros kita tahap 4 nih pengiriman bersama. Nah nanti saya boleh izin nggak nanti teman-teman yang berangkat saya kasih kontak Kang Salim Boleh. Karena biar tamu, ketika ada tamu yang pertama kali menjumpai di bandara itu staf kami, Mbak. Masya Allah. Oh Oke. Jadi, alah, jadi saya di luar Ini biasa. bagian protokol dan konsuler. Jadi kalau Oke misalnya siap. ada betul. tamu-tamu, kalau ditanya yang Mm-mm. paling tahu pertama biasanya ya tempat kami. Karena kan biasanya Mm-mm. kalau bersurat, terus kunjungannya secara resmi, biasanya kami memberikan asistensi waktu masuk di bandara itu. Di bandara kita bantu di imigrasi dan lain sebagainya itu.
Nah, itu kira-kira ini. Tapi silahkan aja Mbak, nanti bisa komunikasi dengan saya, atau nanti kalau ini saya sambungkan dengan tim. Kalau di KBRI kan ada kayak semacam ini Satgas Iya. Bantuan Palestina. Ya, saya masuk anggotanya juga karena saya bagian konsuler perlindungan WNI di Mesir, itu saya kebetulan koordinatornya gitu, sehingga di dalam Satgas itu ya ada, termasuk waktu misalnya Gaza itu kita mengevakuasi WNI di Gaza. Dulu ada Pak Monim, ada Hussein, itu yang mengevakuasi kawan-kawan saya itu. Jadi Masya Allah. itu, dan kalau misalnya perlu update misalnya, sekarang ini kan sebetulnya bantuan yang masuk ke Gaza itu tidak bisa melalui Rafah karena masih ditutup. Ada satu jalan lain namanya Karom Salim, itu biasanya bantuan-bantuan internasional itu masuk melalui situ. Tapi kita biasanya kerjasama memang dengan lembaga Mesir. Nanti lembaga Mesir akan bekerja sama dengan bulan sabit merahnya gitu. Itu kira-kira ini ya sekedar ini menyambung yang disampaikan Ani. Kang Iya, Salim iya. selama ini mengenal teman-teman, ada perwakilan kami, Lazisnu Mesir tuh Kang Faiz, Gus Faiz. Pak S. Husaini. Sepertinya iya, Gus Faiz. Kalau Kayaknya Pak S, seumuran sama Kang Salim juga loh. kalau Pak S. Husaini itu ketua PCI NU Mesir yang sebelumnya, tapi sekarang udah ganti. Saya Sudah juga ganti. aktif. Kalau yang sekarang saya aktif di NU, saya mustasyar di PCI Masya NU. Allah. Jadi, Kok karena kemarin kita nggak kan tahu ya? anak ini YPRU kan NU pasti. Jadi ya Masya kita Allah. diajak-ajak saja gitu. Kalau ini diajak Ya menjadi udah, paling cocok itu pasti. ini ngurusi, ya kita oke. Dan saya juga ini kalau di sini tuh ada namanya UPZ, Unit Pemungut Zakat. Ya, saya juga aktif di situ karena kita punya masjid ya di sini, Masjid Indonesia Kairo. Salah satu ini aktivitas sampingan saya itu memang nggak jauh-jauh dari masjid, ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kita ini kan dibesarkan di emperan masjid kan, jadi ya Iya. Oh iya ya bener. yang kita kerjakan itu. Nek awan turun neng ngarep masjid. Ya, itu. Jadi di sini kita ada Masjid Indonesia Kairo. Di Masjid Indonesia Kairo itu punya namanya Unit Pemungut Zakat. Itu saya juga masuk di keanggotaan di situ, kerjasama dengan Basnas ya. Jadi artinya memang ya dimanapun kita, kalau disatukan oleh ini yang sama, ya akhirnya ketemu. Betul, betul banget. Gitu. Nah Jadi ini ya saya mengajak juga ke teman-teman yang ada di sini itu ya. Ya ini sebetulnya bisa kita ya dimanapun berada, lagi untuk sekarang ya. Ini kan sudah tidak terbatas. Saya kebetulan tadi lihat di grup lagi ada diskusi ya, melu-melu lah gitu. Jadi ya begitu gampangannya. Nah, Bu Zaki, nanti bolehlah dibuatkan satu sesi. Mungkin pernah kali ya, Mas Salim ya. Nanti bahas dunia Timur Tengah itu seperti apa. Jadi nanti saya ikut boleh gitu ya. Saya juga pengen banyak informasi lebih lah, karena kebetulan memang ada aksi-aksi yang kebetulan di sana. Tapi juga dunia Timur Tengah itu sangat menarik gitu kan. Mungkin bagi kita semua lah gitu kan. Apalagi ada Kang Salim. Meskipun sedikit terlambat saya mengenal Kang Salim karena kita udah 3 kali kirim aksi lewat Mesir, tapi nggak apa-apa, insya Allah Kang. Nanti saya izin di yang program Desember dan juga atau Januari nanti mungkin akan sedikit berkomunikasi dengan Kang Salim soal teknisnya, nanti mau sambungkan ke tim yang terkait boleh, tapi saya nanti coba kenalkan. Saya nggak tahu nih ya apakah yang dikirim nanti saya atau teman yang lain, karena kita harus gantian nih tugas-tugas mematikan tugas-tugas berbahaya harus bergantian ya. Jadi mungkin nanti saya nggak tahu yang dikirim siapa, tapi sebelum nanti terkonek, saya minta izin nanti Kang Salim untuk mungkin bisa membantu Boleh, selama tim Lazisnu di sana, nggih. Insya Allah saya masih lama di sini. Saya baru setahun. Kalau saya tugas itu biasanya 4 tahun. Oh, masih Tugas lama. saya keliling, jadi ini Kok dalam kelilingnya negeri enak 3 gitu tahun. ya? Kalau kita keliling paling dari gang ke gang nih Itulah. Kang, nyari bakso. Ya, 3 tahun di Jakarta,
kantor pusat, tapi tinggal saya di Depok itu 3 tahun biasanya. Kalau di luar sekitar 4 tahun biasanya. Jadi saya udah beberapa negara sebetulnya. Ini kan yang mungkin negara keempat sebetulnya. Cuma saya selalu minta kalau ditugaskan ke Mesir. Jadi udah 2 kali saya di Mesir 2 sebetulnya. kali ya. Masya Karena Allah. saya alumni sini kan ya. Jadi Hmm. agak susah move on gitu. Jadi ya kalau pas lagi mau tugas, kalau Mesir kosong saya minta ke situ gitu. Jadi saya udah 2 kali pas zaman revolusi Mesir itu saya tugas di sini, terus habis itu ke Lebanon, ke Thailand, sekarang balik lagi ke sini gitu. Jadi ini ya mungkin ya teman-teman yang di sana saya kira ya kalau misalnya ini bisa sebenarnya tersambung dengan anak-anak Ika Maru di sini. Di sini tuh ada sekitar 150 Oh, anak-anak Ika Maru yang iya. Ika Maru RAM istilahnya Republik Arab Mesir ya. Walaupun sekarang ini kelihatannya mereka ini apa namanya kurang begitu aktif. Salah satunya jarang pada main ke rumah saya soalnya. Tahu. Jarang main ke senior, padahal udah disiapin itu ya. Oh Nanti kalau kita lah yang ke sana, Zaki. Kita nanti ke sana oh aja main. ya kalau ke Oh, rumah siap, saya isi siap. kulkas itu saya penuh insya Allah. Nah, itu emang luar Itu biasa itu. senior yang pengertian ya namanya ya. Udah tahu Ya, adik-adiknya pasti lapar kalau ke rumah. anak-anak yang sekarang jarang yang mungkin sudah berbeda dengan saya waktu dulu ya. Jadi ya ini apa namanya ada Angkatan saya itu ini, Kang, Fadlan. apa? Fadlan. Fadlan. Fadilan Mm-mm. kenal saya. Sekarang Fadlan di Demak Jakarta kayaknya. di Ya kan? Jakarta. Sekarang beliau juga Ya. di lasnya Nah, Siti Arsa. nah, waktu saya tugas pertama kali, ya itu Fadilan di sini. Oh. Saya kan tugas pertama 2011 sampai 2014 itu di sini. Itu kenal dengan Fadilan itu saya di situ. Gitu. Betul, Jadi betul. ya, saya pernah datang sekali ke sekretariatnya Ika Maru Jakser ini, Jakarta dan sekitarnya waktu di daerah mana gitu. Haji Di, Koeng. pokoknya Udah pernah saya pindah-pindah. satu Udah ketika nggak punya saya sekretariat kita sekarang. dulu punya. Terus zaman dulu kan di Ciputat, zaman dulu ya. Iya. Iya. Pernah, Heeh. itu saya juga pernah waktu saya dulu di Lipia pernah. Di Lipia Oh, Jakarta. iya, siap, siap. Waktu waktu itu sekretariatnya ini masih di Ciputat kalau nggak salah waktu itu. Terus waktu saya udah Sekarang kerja pindah ke PBNU, Kang. di Sekretariatnya di lantai 6. PBNU, wah malah deket dong dengan Iya, kantor saya. sekarang luar biasa. Saya ini ASN. juga sering jadi panitianya PBNU. Oh, Iya. Ya, jadi kalau saya lagi ketemuannya kita di atas lantai 6 iya, ya. saya Heeh. kalau sedang di pusat itu salah satu pekerjaan saya ya kalau NU bikin acara yang internasional saya biasanya dipanggil. Oh, Kalau tuh. pas NU bikin acara R20 tahun 2000 Oh ya, yang kemarin di Bali ya, Kang. kalau kalau dibaca SK-nya pasti ada nama saya itu. Oh, tuh. Oh, Terus yuk kita nggak muktamar terinfo ya. ya muktamar fikih peradaban itu saya juga Iya. masuk di SK. Terus Oh, ISORA International Summit of Religious Authorities itu saya juga jadi panitia karena memang oke, ini oke. kalau sudah berkaitan dengan internasional kan mereka butuh orang yang ini kan apa kaitannya dengan hubungan luar negeri ya. Iya, Nah, itu betul, Iya, betul. biasanya iya. saya yang dipanggil tuh. Oke, cocok nih. Ini Saya sepakat langsung. nih dengan komennya teman-teman nih, Mas Zaki. Wajib next. Temanya mungkin sama ya, sesi 2. Peran santri bagi peradaban dunia sesi 2. Kang Tapi Salim harus wajib ada Mbak sebagai Nino ya. Harus ada Mbak pemateri. Nino ya. Saya insya Allah hadir nanti. Ya, Kalau mungkin perlu kita hadir ke Mesir, nanti berkolaborasi, saya Mbak. ke Mesir Kita lah. kolaborasi. Saya sebetulnya dosen juga, Mbak. Oh, Oh, di mana, Gus? Jadi saya Di ngajar di UIN Malang. Itu pun Ika Marulingnya Ika Maru ada Kang Zawawi, teman seangkatan saya dosen di UIN Malang. UIN oh iya, Malang. Kang Zawawi ya, Kang Oh, Kang Zawawi. Kang Zawawi Zawawi, itu nggih, nggih. putranya ya Ibrahim apa Nah, itu itu kan luar Wih, biasa apa itu. iparnya Yai Najib. Ya, mm-mm. oh Itu kan dia alah. dosen di UIN Malang. Istrinya Nah, Bu Roton. Iya. eh, nah itu karena tahu saya diplomat, makanya saya disuruh ngajar Suaminya Bu Roton. peminatan profesi diplomat namanya. Jadi di Fakultas Sastra Arab dan Sastra Inggris di UIN Malang itu ada peminatan profesi diplomat. Saya udah sejak 2023 ngajar online. Jadi Luar biasa. saya ngajar sampai sekarang pun saya masih setiap hari Jumat itu saya ngasih itu kuliah komunikasi internasional sama pembangunan internasional. Yang intinya sebetulnya sharing
pekerjaan diplomat itu seperti apa sih, nggak sekedar teori-teori yang di buku, tapi langsung prakteknya, sehingga ya ini teman-teman itu bisa mendapatkan gambaran profesi seorang diplomat itu seperti apa. Iya, Itu betul-betul. itu gara-gara ini link Ika Ika Maru Maruf. sebetulnya. Ternyata Ika Maruf betul-betul mendunia ya Kang ya. Iya. Sayangnya yang dari Guyangan yang jadi diplomat cuma 2 orang, nggak ada yang Ya, nyusul. Itu. Ya. siapa aja Baru selain jenengan Kang? saya sama Kang Saifuddin. Kang Saifuddin sekarang di KBRI di Dhaka di Oh, Bangladesh. Itu yang waktu itu Yai Najib apa Yai Umam bilang itu loh, aku dua murid saiki nganu jadi yang duta besar. Nah, itu yang maksudnya itu Kang Salem sama Kang Kang. Saifuddin Itu itu tadi. ya biasanya biasanya kan dia apa namanya ya Iya. salah satu sebut lah, walaupun ya aku Iya. dapat cerita dari kalau saya pulang itu kemarin ini apa namanya suka diceritakan gitu, karena memang Iya. salah satu yang kita lakukan, bahkan Nyi Nah, Najib itu ketika anak saya kan saya sekolahkan di Guyangan iya. Oh, ya. Sanawiyah, waktu saya datang ke sana saya ketemu Nyi Najib, salah satu yang disampaikan Nyi Najib itu ketika Guyangan ngurus muadalah di Mesir, saya itu cuma membantu ngomong ke atas pendidikan ini, tolong pesantrenku dibantu. Aku cuman bilang kayak gitu aja, ternyata dibantu, Langsung. dipercepat gitu. Terus itu bagi Najib itu Luar sesuatu. biasa. Nah, Jalur kemarin ordal. juga sama. Kemarin ini Kang Minan kan ke sini Iya, Mm-mm. iya, iya. ngurusi santri-santri baru. Nah, Heeh. santri baru itu kan harus mendapatkan legalisasi dari KBRI kan. Mm-mm. Nah, yang itu kan di tempat saya gitu. Jadi dia mendapatkan privilege orang lain belum dapat, dia dapat. Wah, iya ini luar biasa ini. Jadi salah satu ini apa namanya ya, kita perlu ada hal-hal seperti itu karena memang ya kita ini kan ya harus membantu. Bahkan suatu ketika eh, kedutaan besar Mesir di Jakarta itu buka hanya untuk ngurusi anak-anak Eka Maru. Iya. Karena waktunya sudah telat, Iya, sehingga saya harus intervensi. itu waktu itu Yai Minan cerita kayaknya waktu itu. Nah itu ya pelakunya saya itu. Iya, makanya loh. Pelakunya. Ini Jadi apa yang jadi kedutaan viral besar gitu. itu buka hanya untuk ngurusi Ngurusin Iya, Ika Guyangan Maruf. Eka doang. Maru. Itu pernah terjadi dalam apa Luar namanya. biasa itu. Yang lain libur itu berangkat sendiri kok. Nah itu dan Oh, itu ini berarti sekarang ini gara-gara kita jenengan, Kang. termasuk yang advance, yang mahasiswa calon mahasiswa yang diurusi oleh Kemenak saja belum dapat visa hari ini. Iya, betul, betul. Iya. Tapi Goyangan tuh udah dapat loh. Saya nggak Ya, tahu dapat. caranya gimana, tapi santrinya udah sampai sini. Nah, itu luar Ya, biasa. Nah, ya, ini ya. juga Kang Salim, ini juga kebetulan atau gimana? Ketua saya, Habib Mm-mm. Ali Hasan Al-Bahar itu bestinya Yai Najib, sahabat karibnya Yai Najib. Jadi pas kemarin kita perkenalan di awal, cerita masing-masing background, saya bilang Guyangan langsung, Masya Allah, ditelepon lah Yai Najib itu. Ini santri. Saya kenal Oh beliau. iya, iya. Iya. Karena beliau sering banget Beliau ke itu Mesir. Mm-mm. nggak kenal, saya kenal beliau justru di Lebanon. Oh, waktu Jadi beliau waktu kan studinya di Yordan ya. tapi waktu di Lebanon itu dia Heeh. sedang mengurus untuk konferensi Thoriqoh Internasional. Oh iya, Nah, iya. iya, Itu iya. rapatnya di Beirut. Beirut. Dan beliaulah yang mengenalkan saya untuk berziarah ke makamnya Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Oh iya, Palestina yang sangat mendorong kemerdekaan Indonesia itu. Ternyata makamnya Mm-mm. itu ada di Beirut. Saya udah hampir 2 Oh, tahun di Beirut tuh nggak tahu. Ketika nggak beliau tahu. datang, saya dikasih tahu bahwa di situ ada makamnya Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. iya, Nah iya, iya. ini juga cerita ini apa namanya yang penting berkaitan dengan hubungan Indonesia dengan Palestina. Itu salah Yes. satunya sosok yang jembatannya itu adalah Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Nah, ini Oh, ya. Akhirnya kalau kita membaca sejarah ada pengusaha Mesir namanya apa Ali apa siapa namanya ya? Saya lupa namanya. Pengusaha Mesir itu nyumbang 150 US dollar waktu itu untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, dan itu atas dorongan-dorongan dari Syekh Palestina. Muhammad Al-Husaini Iya. itu. Masya Ya Allah. memang sejarah kita dengan Palestina itu eh,
ada sosok-sosoknya. Dan akhirnya saya mencari sosok Syekh Muhammad Aminul Husain ini, ternyata dia pernah datang di yang apa namanya konferensi Asia Afrika. Si Afrika ya. Saat itu Palestina belum negara, tapi dia sudah ada Sudah entitas datang. yang mewakili, yaitu Syekh Muhammad Aminul Husain. Ini saya cari fotonya dan ketemu ada di Museum Asia Afrika itu. Jadi Oh, ini adalah puzzle-puzzle yang apa namanya saya kumpulkan sepanjang perjalanan itu. Nah, itu apa namanya? Ya itu kira-kira. luar biasa. Jadi ini aku terima kasih banget loh dibuatin forum kayak gini nih loh. Jadi sebenarnya kita tuh banyak yang tersambung satu sama lain, cuman ketutup pintunya. Nah ternyata dari diskusi ketemu malam-malam gini, loh ternyata kita sebenarnya tuh pintunya sebelahan, tapi Ya, karena nggak ketemu, makanya kemarin saya kita ada di Mesir berkali-kali, terus kebetulan juga kami juga beberapa kali dengan lembaga Kementerian Luar Negeri, Kang Salim, ada pembebasan beberapa TKW yang bermasalah ya, yang kena hukum kisos. Nah, kemarin kita galang diat juga untuk pembebasan mereka. Ada di Arab Saudi waktu itu. Itu kita kontribusi dari NU 12 miliar untuk menebus mereka. Nah, itu saya juga beberapa kali berdiskusi dengan teman-teman KBRI dan lain-lain gitu. Nanti Diat itu semoga nggak bisa ditawar, Mbak ya? Diat itu nggak bisa ditawar, ditawar ya? bisa. Maksudnya Tapi dari berapa pakai miliar ini? kesepakatan biasanya. Oh iya, gitu. jadi biasanya di angka 30 M kita tawar jadi 15 M dulu. Dulu ini Mas siapa Agus Abigail siapa itu Aku yang Abu Abu Jibril. Jibril, Abu bukan Jibril, bukan bukan yang kedubes Mesir yang sebelumnya, Arab Saudi yang sebelumnya, yang Agus temannya Yai Hidayatullah. Najib yang kemarin hadir di Haul, Agus Maktu Abigail. Iya itu di Iya, Dubes. iya Agus Mm-mm. itu. Makto itu Dubes. Dubes waktu itu, sekarang ganti Iya, Pak sekarang Penas. ganti. Oh ya. Nah, waktu itu dengan beliau, jadi beliau ke kantor kami, Eh, kita serah terima bantuan pembebasan diat. Ternyata juga itu bestinya Yai Najib. Jadi kayaknya ya, ya khususnya itu. saya ya. Ini kok kemana-mana ketemunya Ikamaru lagi. Baru Ya, lagi. artinya memang ini dunia ini sebetulnya kan tidak luas ya. Iya, betul. Karena ini di mana-mana kita akan ketemu dengan orang-orang yang ketika kita sambungkan, paling sambungannya itu 2 atau 3 Iya, akhirnya tepuk gitu. Jadi ketemu. Mm-mm. iya, kita kadang-kadang bahkan saya tugas di Bangkok misalnya, itu Mas Mohsin itu kan suka Iya, iya. membawa jamaah apa namanya travel itu ke Bangkok misalnya. Dia ketemu sama saya di itu, kita ngobrol di Bangkok misalnya. Mm-mm. Jadi artinya memang ini satu sama lain kita itu asal tersambung itu ternyata ya ada saja itunya gitu. Ada dan seru ya jadi ya. Nah, Iya, ini dan Kang Salim sebenarnya sih adanya Kang Salim malam hari ini sebenarnya sih saya ya. Semoga nanti nular deh kita jadi diplomat ya. Karena sangat kemarin udah sangat ke Yordan nih, udah ada lah portofolio bahwa oh udah pernah nih ngurusin sesuatu di Yordan ya. Semoga nanti Memang Kang luar Salim biasa. kalau kalau perlu diganti nih udah 4 tahun lagi kan selesai bolehlah kita di kontak-kontak ya, ya nggak Zaki ya dan teman-teman yang lain kita siap menggantikan. masuknya harus ke Kementerian Luar Negeri. Tiap tahun tuh Oh, iya. biasanya ada Ada rekrutmen. ya. Saya Iya. kebetulan kenal dengan Dirjen yang Timur Tengah tuh Pak Pak siapa? Pak Juda Nugroho ya. Enggak, Juda Nugraha itu Direktur Perlindungan WNI. Oh iya, Direktur Perlindungan. Itu yang sering, Eh, yang kemarin kita ngobrol soal diat ya, itu dengan beliau, Pak Juda. sekarang beliau jadi ini apa namanya dubes di Abu Dhabi. Oh, alah, pantesan udah nggak kontak-kontak lagi. Sekarang Alhamdulillah berarti. Direktur Perlindungan WNI kosong karena beliau Hmm. udah ini Oh, kelihatannya sudah mulai tugas di Oh, Abu Dhabi. oh Saya juga gitu. kosong Mbak. tertarik Pak Mbak. ini direktur itu. Kalau buka rekrutmen mungkin teman-teman bisa mengisi Ya, itu. saya kira itu ini apa namanya jurusannya yang bisa masuk itu jurusan Lugo. Nah, itu Iya, Mbak Dina lupa. seperti itu. HI, HI. Kalau yang bahasa Jurusan HI. Arab, kalau bahasa Inggris ya apa aja hukum, hukum internasional, hubungan Iya. internasional. Saya Saya sastra syariah Inggris bisa ya, masuk. jadi bisanya ini main teater aja. Tapi saya mengharapkan juga teman-teman anak Ika Maru masuk cuma 2 yang jadi diplomat dari sekian Iya, banyak. betul, betul, betul. Kita itu ini banyak yang bisa kita kerjakan ketika kita ini menjadi perwakilan Indonesia di luar negeri itu. Ya, inilah apa
berperan juga dalam itu diplomasi. Mbak Ani juga sebetulnya ya sama, cuma beda level ininya aja. Iya, beda Second genre. track diplomasi istilahnya. Kalau kita kalau yang di pemerintahan kan sebutnya sebagai first track Betul, betul. diplomasi, tapi kalau yang Iya. ini istilahnya second track diplomasi gitu. Jadi Kita pendukung lah, pendukung teman-teman diplomat kita ini. ya, dan negara itu akan powerful dalam diplomasinya ketika ada gabungan antara first track diplomasi dengan second track diplomasi. Oke. Itu yang disebut dengan total diplomasi. Kalau Mm-mm. teorinya seperti itu teorinya. Siap, Kang. Beneran nih, karena tadi kan di Ikamaru baru 2 loh. Di antara ribuan, ratusan ribu alumni, mosok cuma Iya. 2 ya. Jutaan, Nemen sih ya. jutaan udah. Dari jutaan alumni mosok cuma 2 lah, nemen sih. Jadi Itulah mungkin makanya karena jadi, belum ada ini kan, belum ada ilmu yang di-share nih bagaimana cara nah itu kita. Nah, mungkin nanti next, pokoknya wajib ini Kang Salim pokoknya. Ya Zaki ya, kalau belum ada list Wajib minggu dilakukan, depan, Gus. siapa tahu nanti Elok dikirim ke Nigeria atau Wah, mana mantap, Enggak, Bu. mantap. Kalau saya di ya, apa namanya KBRI itu ada temen namanya Kak Ahla Tepang, Ahla. Kang Salim. di KBRI mana? KBRI Abu Dhabi, Oh enggak, Anak kita UIN ini ya? anak hmm, UIN ya, jurusan HI dari UIN. beda ini mungkin beda apa namanya beda Beda gerbong. wilayah. Mm-mm. Enggak Beda beda wilayah. gerbong. Kita itu misalnya nih, saya sedang di luar negeri nih. Kalau dia sedang di dalam negeri, terus nanti dia keluar negeri, saya balik lagi ke dalam negeri, gitu nggak ketemu, nggak Oh, pernah iya, iya, iya. papasan. Jadi Beda Iya. orang shift ya? Kemlu itu sama Kemlu itu bisa sisipan. Kalau Oh, beda Iya. gitu. gerbong itu nggak kenal satu sama lain karena itu tadi jumlahnya diplomat itu ada sekitar 2.000 sebetulnya. Yang 2000 dan Ikamaru cuma 2 ya? cuma 2. Dan kita ini kan rata-rata bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris ya, itu sangat berguna ya untuk apa mendukung tugas-tugas kita. Mm-mm. Rata-rata orang kan bisanya bahasa Inggris, ya kan? Kayak saya Kalau juga kita bahasa plus, Inggris terbata-bata lagi. kalau plus ada Arab plus Inggris misalnya, atau Inggris plus Arab itu kan ada nilai lebihnya sehingga kita bisa lebih banyak berperan gitu. Halo ya Gus Zaki, tafadhol Gus Zaki. Tafadol, nanti kita ramaikan lagi. Aku siap menyimak pokoknya. Ya ini kan apa namanya eh, apa nggak harus disengaja, ini kan yang bagus kayak gini, tidak sengaja Bener, terus tidak sengaja. ngobrol gitu. Kalau disengaja nanti udah ada ini apa namanya background infonya dan lain sebagainya, malah nggak seru-seru. Yang paling Nggak seru seru. itu surprise. Penuh kejutan. Iya, tapi yang Jadi penting emang ini yang terinfo emang manusia-manusia pilihan ini, Kang. Loh, Mbak Ani, ketuanya itu Dalam Pak Ali Hasan Al-Bahar yang dosen di UIN itu, Mbak. betul sayangku, Oh, yang dosenmu dulu toh. dosenmu loh. Iya. Iya, Kan Oh, beliau itu juga ketuanya. ketua Rabito Alawiyah kan ya? betul. Sekretaris kayaknya. Iya, sering ke Oke. itu loh, ke Alikam. Di Indonesia kan udah jam 10 ini. Nah, iya Iya, betul. Tapi Ya, kalau wes. di Jakarta Timur baru jam 8 malam, Pak. Masya Allah, enggak Ini juga di sih. sini baru jam 5 kurang. Oh, Jam 5 sore ya, Kang? Jam 5 kurang, beda 5 jam Oh, dari sini ke sana. iya, luar Ya, biasa ahlan ini. wa sahlan ya kalau mau ada yang mau ke Kairo, Siap. ngobrol. Masya Heeh, Allah. Kalau misalnya Indahnya. rumahnya mau udah bingung full soalnya. bingung Siap penginapan, hotel. rumah saya ada. Oh, Kan di kayaknya saya ini, bisa mengajukan monggo. Karena proposal saya ini. itu disediakan, Mbak. Rumah itu disediakan. Oh, Apa namanya? Jadi diplomat tuh enaknya rumah disediakan, iya sih. ya kan? Anak Nggak sekolah usah mikir dibayari, KPR ya, Kang. nggak usah mikir. Anak sekolah dibayari. Oh, ya. Tuh loh. Ayolah, pada kepengen lah kita lah. Ya, anakku sekolah di Kuala Lumpur, Mbak. Udah kuliah. Mantap. Sudah Itu kuliah. pun, iya, udah ini. Saya angkatan 99 loh. Iya sih ya. Jadi Tapi nggak udah kelihatan. Kayak seangkatan saya masih. anak saya jadi udah kuliah itu. Iya sih, betul. Luar Kayak biasa nih angkatan Kang Salim. 2010, Mbak Nino. Iya ya, kayak 2010. Oh. Berarti jenengan tuh satu angkatan sama Kiai Ansori Munawar ya, Ki? Itu di atas saya, tapi di Wah, Kiai Mesir Ansori, Kiai masih Minan ketemu. itu ya. Oh, di atas juga. Kalau Kiai Minan teman saya satu kamar. Oh, Jadi Kiai Minan. sebetulnya Kiai Minan itu kan angkatannya UAS.
Iya, iya. 2 tahun sama saya, tapi kalau kita tinggalnya anak-anak Kamaru kan beasiswa biasanya, itu tinggal di asrama. Saya sekamar dengan Gus Minan, terus Gus Minan pulang ganti ini putranya Yi Faruk gitu. Oh, Eh, Mas Saiful. Saiful Saiful. Bahri. Nah itu kebetulan saya satu kamar dengan keluarga ini 2 kali gantian. Zuriyah. Gus Minan pulang terus ganti Kang Saiful itu. Jadi ya begitu ceritanya. Ya monggo Siap. ya silahkan nanti kalau misalnya kita ini Saya jadi pede nih Kang nanti kalau ngomong ke ketua saya, Pak, saya aja yang dikirim karena saya ada jalur ordal lah, gitu kan. nah itu Siapa tahu di approve ya. Nanti Zaki mau ikut nggak, Zak? Jangan, KPR saya masih panjang. Kena bom lah. Kenapa enggak kalau langsung di nyerah sini deh? enggak bakal bisa masuk sih, enggak bakal Iya bisa sih, masuk. aman sih Kang ya. Jadi kita paling lebih ke koordinasi dengan lembaga di Mesir, Bet Zakat atau ini dan lain sebagainya. Nanti kan itu semua juga didampingi oleh KBRI, oleh teman-teman KBRI. Ya, ini Betul. kita berbagi tugas yang di Indonesia mencari dananya, kita yang membantu menyalurkan kan gitu. Jadi ini Siap, harmonis ya Kang ya. pasti kalau ada tim-tim begitu akan mampir ke KBRI di situ Iya, kita. pasti. Siap, Bismillah. Nah, nanti kita berkabar lagi Kang. Monggo kalau ada ini ke sini bisa menghubungi kan mumpung ada ini apa namanya dulure. Iya, betul. Minta nomor HP-nya, Kang. Saya tulis di di pesan 08 Nggak tulis di itu ya. Oh, nggih di Chat. pesan betul di chat nggih. Oh, plus 20 kirain plus 62, Kang. Itu 3-nya kurang 1 ya. Oh iya ditulis. Ditulis lagi nggak apa-apa, Kang. Siap. Ya. Ini berkahnya Mbak Nino ngisi materi nih, luar biasa ini. Iya, orang jarak toh ternyata ya banyak teman-teman yang sudah mendunia beneran. Iya. Dan nggak kerasa loh Mbak, ini udah jam 10 loh. Oh iya ya. Ya Allah, harusnya kita 5 jam deh gini tuh. Nanti kapan-kapan silaturahmi lagi. Siap. Insya Allah bulan depan minta waktunya nggih, Kang Salim untuk Ya, ngisi nanti ini sama Mbak Nino. insya Allah kalau pas ini apa namanya ya sama-sama bisa gitu kan. Iya. Sebulan sekali ya ini ya? Sebulan sekali ya Zak acara ini? Iya, sebulan sekali. Oh. Gimana mau setiap hari? Jangan. Kok gak sempet ngangsur KPR awak. Nggih, sebulan sekali nanti waktu dan tempatnya kalau tempat mah di online ya. Maksudnya untuk waktunya terserah jenengan, Kang. Mau malam Senin, Selasa, Rebu atau Kamis. Kalau rutinannya sih malam Jumat, ngoten. Kalau menurutku kalau malam Jumat tuh kan kita kepotong ada yasinan sendiri ya. Mungkin bisa di Jumatnya gitu, Zak. Jadi kalau Jumat mungkin bisa mulai jam 7. Kayak tadi kan mungkin ada teman-teman yang masih ngimami atau ngimami tahlilan ya kan. Oh gitu. Oh yang laki-laki ngimami, kalau yang perempuan diimamin gitu ya. Iya dong. Jadi waktunya berarti gini aja Mbak, nanti saya nunggu info dari jenengan aja. Jenengan yang ngontak Kang Salim ya. Nanti bisanya kapan? Ntar saya ituin. Itu. Oke, siap. Biar nggak dua-dua kayak dosen pembimbing gitu loh ya. Tanya ke ini yang satu beda, tanya ke ini yang satu beda gitu kan. Iya, siap. Nanti tak inilah biar aku silaturahim juga sama senior. Biar nanti jenengan speak ke Kang Salim gitu ya. Betul. Boleh kita Speak yang lain juga boleh ya. Tema apa gitu misalnya. Tema itu yang penting itu kan silaturahmi ya. Pembicaraan itu kan nomor sekian. Iya. Soalnya kalau forum seperti ini enak, Kang. Ngirit hemat. Gitu. Nggak usah serius-serius tapi kita ini nanti sekali-kali boleh dibuat silaturahim offline ya kan, siapa tahu bisa offline-nya ke Mesir kan, nggak ada yang iya. Yang belum tembus ini Mbak Nino, Yai Najib udah dari 2023 tak tembungi belum bisa. Tapi kalau Yai Najib yang ngisi yuk dikondisikan jangan cuma 20-30 orang, Zak. Iya. Itu mah nggak usah diundang, otomatis rame itu, Mbak.
Kalau enggak kita buatin event lagi aja di PB Oh, kan iya. terakhir yang Siap, Pak. pelantikan dulu Siap. di PB kan. Oh, ya, Nggak apa-apa siap. nanti aku nembung ke gedung gitu kalau mau Ya, reunian siap. di sana. Ya. Ya, siap, Pak. Oke, gitu ya kawan-kawan, sudah jam 10 ini nggak kerasa. Kemarin Mbak Nino udah saya kasih tahu Mbak, itu biasanya kayak gitu nggak kerasa Mbak. Gitu. Iya ternyata. Betulan ternyata. Apalagi malam hari ini ada Kang Salim juga ya, luar biasa ternyata. Ya, aku izin tuh ya. Nggih, siap. Matur nuwun. Matur Matur nuwun suwun, Kang Kang, Salim. berkah, Matur manfaat, suwun, Kang sehat Salim. Terima selalu. kasih. Iya, Nggih, waduh ya. nggih. Matur suwun, Kang Matur Salim. suwun. Jangan lupa besok kulkasnya saya tunggu. Mau dihabisin. Eh, terakhir mungkin ada mewakili ketua 2010 itu Mbak Mas Huluk, masih sibuk tapi ada wakilnya Mbak Rohmah. Kasih sambutan sedikit Mbak Rohmah untuk pemateri terkece kita malam hari ini, Mbak Nino. Mbak Ya, Ani ya ini. Mbak Nino itu. Iya, Mbak. Ya, terima kasih atas waktunya Gus Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih yang saya hormati, yang saya banggakan Mbak Ani yang malam hari ini sudah luar biasa. Berkat Mbak Ani ya, tadi bisa diskusi luar biasa sekali malam hari ini, banyak ilmu, banyak manfaat yang kita dapatkan di malam hari ini. Jangan bosan-bosan Mbak dengan Ikamaru 2010. Insya Allah tidak bosan. Mbak Ani nyuwun sewu, kemarin itu saya sempat posting tentang Ikamaru ini. Kakak kandung saya itu komentar, ini temenku Dek gitu kan. Ini tuh Siapa? sepupunya Mbak Ulin Jetak gitu kan. Oh iya. Loh, kan gitu kan. Ini adiknya Mas Holis tuh Rene. Iya. Siapa Saya Mas Mul? adiknya Mbak Fuah. Oh alah, Mbak Cipu Sambilawang. panggilannya. Mbak Cipu toh? Nggih. Oh, Mbak Cipu itu bukan Karanganyar ya? Boten, tapi memang bestine kalih Karanganyar niku. Mbak Oh, Ulin ngoten. sama Mbak Meni. Kalau Mbak Meni itu kan yang Karanganyar, Mm-mm. Togharu niku memang Nggih. trio niku Oh, Mbak Ani. Nggih, sering oh dulu kan ke alah. rumah. Nggih, Nggih, nggih. Masya Allah. Sering ke Saya rumahku. itu juga, saya itu juga nggak sengaja kan. Loh, Dik, sing ngisi ini Mbak Ani gitu kan. Itu kakak kelasku. Itu sepupunya Mbak Ulin. Kalau Mbak Ulin kan memang seangkatan sama Mbak Fuah kan. Tapi kan ya Mbak Cipu itu kan, Mbak Fuah itu kan Oh iya, iya. dulu Mbak Ulin kan MTS-nya di Guyangan toh, Mbak. Oh iya, iya, iya. Iya. Mbak Puah. Nggih. Saya tadi ada dua Mbak Puah. Ternyata Mbak Puah yang, ya, tahu. Saya dulu Iya. sering main ke rumahnya Mbak Puah iku. Ngonconi Mbak Nggih, Ulin. nggih teng Sambilawang, nggih. Lo jenengan adik ya? Adik kandungnya, nggih. Berarti Bian pernah ketemu kita ya. Kamu masih unyu-unyu dulu mungkin. Masih TK. Ya Allah, tuane aku rek ya Allah. Masya Allah salam nggih Mbak Puah nggih. Pun dangu mboten Nggih. kepanggih kula. Nggih, sekarang rumahnya di Kajen, Mbak Oh di Fuah. Kajen. Oh Nggih. nggih. Mbak Ulin sekarang di, aduh malah reunian nih sorry. Mbak Ulin di Tapen. Nggih. Sepupuku itu kakak Nah, sepupu. suaminya Mbak Ulin itu satu kantor di Bakti sama Mbak Fuah. Oke. Nggih, Mbak Anu, Fuah suaminya orang Bakti juga. Jogja ya, Bakti Jogja ya. Nggih, kalau Mbak Fuah di Oh Jogja, alah, suaminya ya di Allah. Blora. Ternyata teman masa kecilku. Nggih. Ya Allah Gusti, Salam dunia Dede, kecil. ngoten wau. Nggih, Saya Waalaikumsalam. joinnya kayaknya nganu Mbak agak telat, soalnya kan Mm-mm. memang urusan kantor tadi tuh ada audit dari kantor pusat soalnya Mbak. Oh, nggih. Siap matur Nggih. suwun sudah Nggih, ada Mbak. salam. menyambut. Memang datangnya telat itu. Sinarmas Iya. Mbak, Sinarmas yang sponsornya PBNU tuh Mbak. Mm-mm. Beliau jangan Oh, beliau lupa di proposalnya dikirim. Mbak Roma ini di Sinarmas. Iya. Nggih, teng Oh, Sinarmas. alah. Sinarmas pundi? Di Semarang, Oh, saya tugasnya. Semarang. Nggih. Mantap, wih, keren banget ya alumni kita ya.
Oh iya itu. Masalah uang mah Siap. gampang itu. Duitnya akeh ke Sinar Mas. Eka Cipta Foundation tuh banyak duitnya tuh kalau mau. Siap, makasih ya Dek ya. Nanti salam buat Mbak Pua. Semoga Ibu juga kan dulu aku sering main ke sana. Salam buat Ibu Bapak dan sekeluarga moga sehat selalu. Nggih. Kalau Ibu kan memang sampun kepundhut, Mbak. Oh iya. Oh nggih. Ngapunten 2016 mugi itu. husnul khotimah. Nggih. Amin. Nggih. Nggih, Mbak Pua juga cerita, sering itu Dek main di Sambilawang di rumah. Iya. Ngoten Sering nggih. banget aku pulang-pulang ke situ nggak gelem bali pokoknya aku biar main ke situ. Ibu kan memang humble orangnya, Mbak. Nggih, bener. Ibu itu kan memang humble, nggih. Iya, betul. Memang dari Pokoknya dulu, nyaman lah kalau nggih, main ke dari sana. teman-teman saya dulu base camp-nya di situ. Kakak-kakak Oh, saya. cocok berarti memang. Nggih, Mbak. Mangke tak salamke kalih Mbak Puan. Nggih, matur suwun nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Terus dari Gus Zaki, terima kasih Gus sudah selalu istiqomah dengan adanya Ikamaru 2010 ini ngaji bareng, semakin menjalin sinergi yang positif dari Sabang sampai Merauke ya, dengan adanya Zoom ini di era digitalisasi seperti ini kan semuanya serba mudah ya. Jadi yang dulunya nggak kenal jadi kenal, jadinya yang dulunya nggak punya relasi jadi punya relasi, jadi dipermudahlah dengan adanya Ikamaru 2010 ini. Alhamdulillah. Kemudian saya sampaikan kalau Mas Huluk malam hari ini kan memang belum sempat hadir Mbak untuk Ketua Ikamaru 2010-nya. Mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi waktu tenaga teman-teman Ikamaru 2010. Semoga makin solid, makin rukun, makin saling support satu sama lain. Dan ucapan terima kasih banyak sekali untuk teman-teman yang kemarin sudah sempat kita open donasi, Mbak. Karena memang Ikamaru 2010 itu bukan sekedar kawan, tapi melainkan saudara. Kita saling mengulurkan tangan, siapapun itu yang membutuhkan, kita saling menopang, saling membantu, tanpa ada rasa pekewo satu sama lain. Karena kita memang saudara. Komitmen kita jauh di mata, namun selalu dekat di doa, Mbak Ani. Itu. Berawal dari Gus Zaki yang mengajak kita lah. Awalnya itu memang saya tuh terketuk dengan Gus Zaki yang selalu konfirmasi ke saya, terus saling koordinasi. Oh ya udah deh, oke, boleh untuk Ikamaru 2010. Saya seperti itu. Keren banget ternyata ya. Ini aksi-aksi luar biasanya ya. Semoga nanti Ikamaru yang lain bisa meniru lah. Amin. Semua berawal dari sebuah konflik, Mbak. 2010 itu memang penuh konflik sih awalnya. Tapi Oh iya ya, 2010 iya, yang ngaji bareng. fenomenal itu ya. Iya, betul. Alumni fenomenal nih 2010. Ini ya Mbak Umi Bashiroh bukan? Iya, betul, Mbak. Umi itu adik sepupuku. Oh, Jadi aku di malah. Jakarta juga sering sama dia. Oh, nggih. Ya, ceritanya seperti itu, Mbak. Saya juga dulu awalnya susah menyapa dengan Ikamaru 2010 karena saya merasa dihianati. Aduh, seru ya kisahnya 2010 ya sampai pecah kongsi ya. Karena iya dulu MC Muadaah tapi nggak di Muadaah sendiri. Oh, Gus Zaki. Waduh. Mbak Ella itu Iya. seperjuangan banget itu Mbak Ella. Iya, betul. Saya menjadi saksi kok perjuangannya Elok di Jakarta kayak gimana. Aja nangis, Iya, Mbak. luar Aja nangis, Mbak biasa. Roma. Ya, terus terima kasih banyak teman-teman Ikamaru 2010 kemarin sudah open donasi. Salam dari Mbak Ilma juga. Terima kasih banyak saya sampaikan dari beliau, Mbak Ilma, sangat bermanfaat sekali. Matur suwun nggih, semoga bermanfaat menjadi ladang pahala buat panjenengan sedoyo Ikamaru 2010. Amin Allahumma amin. Amin. Itu saja Gus yang bisa saya sampaikan. Udah malam, kasihan Mbak Ani juga sudah direpotkan. Terlalu direpotkan ini Mbak Ani. Oh, enggak, cuman layah-layah gini kok. Nanti insya Allah kalau pas
ada tugas di Jakarta, insya Allah kontak Mbak Ani. Boleh ya Mbak? Siap, Sudah boleh tak nanti save kita nomornya tak Mbak ajak Ani ya. muter-muter kemana lah yang dirimu mau nanti kita. Nggih, insya Allah nggih. Kemarin terakhir pas mau ke Vietnam memang 2 hari Oh, di Jakarta Mbak, di kantor pusat. Nggih. oke. Iya, itu boleh tuh nanti. Sinarmas berarti yang di BSD ya? Atau di mana? Nggih. Iya. Iya, BSD Nggih. nanti. Bolehlah kita ketemu di mana gitu nanti kan, ngobrol-ngobrol langsung. Jangan lupa Nggih. proposalnya, jangan lupa, Mbak. Iya bener. Gue acara apa ngono ya? Iya. Bikin aja acara apa, pokoknya sih bawa ke sana. Aku kerjasamanya dengan anak perusahaan salah satunya itu Nanobank ya. Itu Iya Mbak. Nanobank. Aku lagi intens sama Nanobank. Kalau Sinarmas dulu pernah sih sama kita, cuman udah lama nggak nyambung lagi. Kalau Sinarmas itu kan memang produknya banyak ya. Maaf ya kalau mau disensor ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, kok ada sensor-sensoran iki. Dari minyak goreng kunci mas, terus minyak goreng Vilma, itu kan juga produknya Sinarmas. Pristine itu juga Mbak, banyak sih sebetulnya. Dari asuransi itu sendiri juga ada. Ada kertas Kemudian juga ya, pulp kertas, itu Sinarmas pulp. ya, banyak kalau sih, beli memang ke PBNU Citralen pasti itu kan juga milik Sinarmas juga. Betul. Insya Allah Hospital kita Eka inilah nanti. Cipta ya. Almarhum Pak Eka Cipta. Iya. Oke, Gempon berarti Mbak, itu aja nggih. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kurang lebihnya. Tadi joinnya agak telat memang. Saya sudah konfirmasi sebelumnya sama Gus Zaki. Permohonan minta maaf dari Mas Huluk selaku Ketua Ikamaru 2010 yang saya wakilkan pada malam hari ini. Intinya terima kasih banyak untuk teman-teman di akhir tahun 2025 ini, nggak terasa ya. Semoga apa yang menjadi mimpi-mimpi besar panjenengan sedoyo bisa terrealisasikan 2025 terrealisasikan, 2026 ada resolusi baru lagi, semoga dipermudah, diperlancar, tentunya berkah selalu untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga dan untuk sekitar. Terima kasih, matur suwun Mbak Ani, Gus Zaki, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu sekilas info itu untuk Mas Huluk, itu beliau kerja di tambang, Mbak. Jadi kalau ke Kalimantan jangan lupa nanti di calling. Oh, Kalimantan, siap. Iya, Nanti tak pertambangan cari, Mbak beliau. Pertambangan. Dalil lah, Dalia. Ini kalau dapat jatah tambang lagi kayaknya langsung kontak beliau aja ya. Iya, cocok. Oke, terakhir Mbak ya, closing statement sekalian jenengan tutup nanti acara malam hari ini, pesan dan motivasi untuk kita alumni 2010 dan kata-kata terakhir dan Oke, apa ya? Baik, matur suwun Mas Zaki. Sebenarnya pada hari ini tuh sharingnya banyak sekali ya. Ternyata betul teman-teman Ikamaru tuh tersebar. Bahkan ada yang aksinya lokal, dampaknya global, ada yang sudah global dan dampaknya lebih mendunia lagi. Artinya semuanya pasti berawal dari mimpi-mimpi, kebiasaan, dukungan keluarga, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, kalau dari pengalaman kami, jangan pernah memperkecil mimpi kalian, jangan pernah minder nih, meskipun ruang gerak kita kecil, meskipun apa yang kita lakukan mungkin aksi-aksi yang sangat kecil, tapi kalau dilakukan secara konsisten, ternyata itu membuka peluang banyak sekali, bahkan tanpa terduga aksi-aksi kecil kita itu berdampak pada peradaban dunia. Seperti itu sih. Terima kasih banyak teman-teman Gus Zaki dan adik-adik dari alumni Ikamaru 2010. Senang dan bangga aku tadi mendengar banyak kisah dari yang profesional di perusahaan, teman-teman diplomat, terus ada yang menjadi pendidik dan lain sebagainya. Bangga banget lah Ikamaru bisa ketemu. Yang penting kalau ketemu itu jangan saling minder. Yang ada mungkin harus saling iri, tapi iri dalam kebaikan. Kalau udah saling minder tuh gak akan ketemu, gak akan mau silaturahim dan lain sebagainya. Jadi
bawalah diri kita segagah mungkin ketika bertemu dengan teman-teman Ikamaro yang lain, tidak dalam rangka kita sombong ataupun riak, tapi dalam rangka kita mau menyerap nih energi dan juga pengalaman dari satu sama lain. Terima kasih banyak sekali lagi. Kebetulan saya tinggal di Jakarta Timur, di Jatinegara, sehari-hari selain di asesor di LSP Biksyah, saya juga di PBNU, sangat terbuka. Kalau ada teman-teman yang lagi di Jakarta, entah lagi bertugas, main dan sebagainya, silahkan kontak diriku ini ya. Semoga tidak berbarengan dengan ada tugas lain-lain, insya Allah saya bisa ketemuan, ngobrol-ngobrol, silaturahim langsung, tentu saja saling menyerap energi positif. Terima kasih banyak sekali lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya malam hari ini sudah mengisi di ngaji Kamaru 2010. Semoga memberikan kebaikan kepada jenengan ya Pak untuk kedepannya dan khususnya kepada kita di Kamaru 2010. Baik, begitu teman-teman ya. Nanti yang teman-teman yang lain yang belum bisa join bisa dilihat di live YouTube-nya. Seperti biasa, live-nya nanti share ke dengan semua. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup malam hari ini dengan bacaan surat doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat istirahat dan sampai jumpa lagi teman-teman. Iya, makasih suwun Mbak Ani. Izin live. Nggih.